Data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner atau yang dikenal dengan PJK dan stroke menduduki urutan nomor 1 dan 2 sebagai penyebab kematian di dunia. Keduanya menyebabkan 14,1 juta kematian di seluruh dunia pada tahun 2012. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia memasukkan penyakit jantung koroner sebagai penyebab utama kematian di Indonesia. Sedangkan stroke berada di urutan kelima. Kadar kolesterol darah yang tinggi atau dislipidemia merupakan salah satu faktor resiko utama untuk terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Di samping hipertensi, merokok, abnormalitas glukosa darah, dan inaktivitas fisik. Pengelolaan pasien dislipidemia terdiri dari terapi non-farmakologis dan farmakologis. Terapi non-farmakologis meliputi perubahan gaya hidup, termasuk aktivitas fisik, terapi nutrisi medis, penurunan berat badan, dan penghentian merokok. Terapi statin direkomendasikan sebagai bagian dari pengelolaan dan strategi pencegahan primer penyakit kardiovaskular pada dewasa yang memiliki 20% atau 10 tahun resiko lebih besar terkena penyakit. Statin bekerja dengan mengurangi pembentukan kolesterol di liver dengan menghambat secara kompetitif kerja enzim HMG-CoA reduktase. Melalui tema manajemen dislipidemia dengan penggunaan statin yang tepat, diharapkan apoteker dapat mengembangkan keterampilan dalam menyampaikan informasi dan memberi motivasi agar pasien dapat mematuhi dan memahami penggunaan statin, khususnya pitavastatin. Selamat bergabung dan berjumpa kembali dengan kami pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia di Apoteker Berbagi Ilmu yang ke-49 hari Rabu 12 Agustus 2020. Dalam kesempatan ini pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia bekerja sama dengan Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia mengajak sejawat untuk mempelajari meningkatkan kompetensi melalui dua topik yang sangat menarik. Yang pertama adalah penata laksanaan dislipidemia dari perspektif endokrinologis yang akan dibawakan oleh Dr. RR Dia Purnamasari, spesialis penyakit dalam endokrin metabolik diabetes, dan statin pada dislipidemia yang akan dibawakan oleh apoteker Lucy Noviani, Magister Manajemen. Sejawat apoteker yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati peserta selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mikrofon dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan sejawat wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tiba waktunya seminar online ke-49 akan segera dimulai. Marilah kita sambut Moderator Apoteker Dr. Andes Beni Patia Siana, MSc, MM, yang akan memandu acara sampai dengan selesai. Kepadanya disilahkan. Kegiatan terselenggara didukung penuh oleh Selamat siang, Bapak Ibu, teman sejawat sekalian di mana saja berada. Hari ini kita
Mulai lagi satu kegiatan webinar yang ke-49 dengan topik kita hari ini, penata dislipidemia dari perspektif endokrinologis yang akan nanti dibawakan oleh Dr. Diah Purnamasari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik, dan diabetik. Kemudian topik yang kedua, statin pada dislipidemia oleh teman sejawat apoteker Lucy Nurfianu, Magister Manajemen. Bapak Ibu teman sejawat sekalian, kita sama ketahui topik ini memang diangkat karena pada tahun belakang ini, mulai dari awal tahun 2019, kecenderungan penyakit degeneratif atau yang kita kenal dengan penyakit tidak menular. Ya, Indonesia hasil survei Likesta 2018 memberikan gambaran cukup signifikan dari perspektif dislipidemia ini. Oleh sebab itu, topik ini diangkat sebagai gambaran untuk teman sejawat yang pada saatnya dalam praktek bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Dampak buruk daripada dislipidemia ini notabene catatan kita sebagai dampak dari perilaku, salah satunya adalah dari perilaku, termasuk juga dari ada keturunan. Oleh sebab itu, kami harapkan bahwa teman sejawat semua bisa mengikuti materi ini dengan baik, dan pada akhirnya kita harapkan teman-teman juga yang kurang mengerti atau memang perlu dipertanyakan, silakan nanti ada waktu untuk bertanya, dan kita harapkan kompetensi dari teman-teman sekalian bisa lebih meningkat lagi di dalam pelaksanaan program profesi apoteker di sarana pelayanan kesehatan. Untuk membuang waktu, kami silakan kepada Dr. Diah Purnamasari sebagai materi pertama. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan beberapa kurikulum vitae beliau. Beliau adalah dokter tamatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2000, kemudian pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia juga tahun 2006, kemudian pendidikan dokter subspesialis untuk konsultan metabolik, endokrinologi, dan diabetik tahun 2014, dan mencapai doktor pada tahun 2015. Beliau merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga sebagai konsultan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau memang expert di dalam bidang dislipidemia ini, dan banyak hal atau banyak sekali majalah-majalah atau tulisan-tulisan tentang dislipidemia ini oleh beliau, dan beliau sangat pakar untuk itu. Oleh sebab itu, teman sejawat, saya bisa ikut sekali materi ini dengan baik, karena ini kita bisa dapat tenaga spesialis seperti ini, dan kita harapkan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Kepada Ibu, silakan. Terima kasih kepada Bapak Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta dan juga kepada panitia, kepada pihak PT Tanabe. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada siang ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi mengenai dislipidemia kalau ditinjau dari sisi endokrinologis. Izin untuk share screen. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat ada gambar semacam konsensus dislipidemia. Ini adalah konsensus dislipidemia dari Perkumpulan Endokrinologi Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2015. Bapak Ibu bisa mengunggah dengan gratis lewat internet, ya, dengan cukup menuliskan